Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Alhamdulillah, yang saya hormati siapa saja di sini. Karena saya terus terang tidak hafal nama satu persatunya, tapi komunitas atau stakeholders ICT Society saya menyebutnya. Dan kami sampaikan terima kasih atas berkenan hadirnya Bapak, Mas, Ibu-ibu dan Bapak sekalian dalam forum yang sangat-sangat menyenangkan di Kominfo, dan mungkin bisa jadi kurang lebih 1 tahun saya bertugas di sini, baru kali ini kita silaturahmi. Oleh karena itu saya ingin menyampaikan terima kasih banyak. Tentu ada Pak Bas, ada Pak Cayana, siapa mana itu? Pak Freddy, Pak Suwono mungkin ada ya? Oh iya, Suwono Pak saya. Baiklah, ibu-ibu dan bapak sekalian, maksud dari kita sebutnya silaturahmi. Silaturahmi dengan ibu-ibu dan bapak sekalian, saudara-saudara sekalian, itu ya, ada beberapa hal yang ingin kami share, ya, ingin kami share dengan kita semua dengan pertimbangan satu, bahwa urusan ICT itu urusan yang sangat kompleks. Tidak mungkin Kominfo bisa mengembangkan sendirian, meskipun secara portfolio departemen ini memiliki tugas untuk mengembangkan ICT, tetapi kami sangat menyadari tidak mungkin Kominfo itu sendirian, dan sama sekali tidak mungkin. Bukan sekedar tidak mungkin, dan tidak perlu. Kami pun juga sangat menyadari resources yang ada di Kominfo ini sangat-sangat terbatas. Sangat-sangat terbatas. Justru resources yang paling banyak itu mulai yang ada di perguruan tinggi, di industri, dan di masyarakat secara keseluruhan. Sehingga karena resources itu ada di situ semua, maka kita ingin menempatkan Kominfo itu sebagai rumah kita. Rumah kita, rumah dari ICT Society itu, ya rumahnya ada di sini. Oleh karena itu kalau ada persoalan-persoalan apapun juga, kita berharap kita bisa saling share di antara kita. Kita juga meminimais kalau toh ada persoalan-persoalan itu diselesaikan di jalanan, tanda petik, tetapi justru kita sangat welcome kalau ada persoalan-persoalan apapun. Kita sangat senang sekali kalau kita bisa share, berdiskusi bersama-sama dengan kita semua, seluruh komunitas yang saya sebut tadi itu sebagai ICT Society. Yang berikutnya lagi, yaitu sehubungan dengan lahirnya undang-undang baru, ya, undang-undang baru. Dan sama-sama kita sadari yang namanya undang-undang itu tidak ada yang sempurna. Undang-undang itu tidak ada yang sempurna. Itu pasti masih ada celah-celahnya, tetapi itulah produk yang optimum yang bisa didapatkan dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Tentu dengan segala kelebihan dan kekurangannya itu di dalam implementasinya, karena undang-undang itu sebagai payung hukum yang memang itu kita pakai sebagai pegangan, maka di dalam implementasinya tentu perlu ada sharing di antara kita untuk memahami secara bersama produk yang kita anggap sudah maksimum pada saat ini, dan tentu tidak tertutup di kemudian hari pun juga ada perubahan dan perbaikan. Tidak ada yang sempurna produk kita. Dari situlah saya mencoba membaca dari berbagai pendapat. Memang tahap yang paling penting adalah tentu tahap sosialisasi di antara kita. Dan
kita tidak ingin menempatkan yang namanya ICT society itu ada society kiri, ada society kanan, ada society positif, ada society negatif, tidak. Tapi kita ingin menempatkan bahwa ICT society ya we are. Ya, kita semua ini adalah ICT society. Untuk apa? Ya untuk membangun bangsa. Bukan untuk siapa-siapa. Itu. Jadi tujuan kita ya tentu dengan creativity yang kita miliki, dengan komitmen yang kita miliki, dengan kecerdikan yang kita miliki, dengan akses yang kita miliki, bukan untuk siapa-siapa. Apa yang kita lakukan sekali lagi yaitu untuk membangun bangsa ini. Tentu dalam dataran itu kami semua atau kita sangat yakin tidak ada perbedaan. Ada yang berbeda pendapat kan? Ada kan? Belum. Ya kan? Belum. Jadi dari sisi komitmen ini pasti kita memiliki kesamaan itu. Jadi untuk membangun bangsa ini. Perbedaan bisa saja terjadi. Yang namanya tidak usah orang 10, orang 2 aja bisa berbeda. Tetapi begitu kita ada perbedaan yang kita letakkan, ada koridor-koridor mana yang harus kita lakukan di dalam menyelesaikan perbedaan itu. Kesempatan ini kesempatan yang sangat baik. Saya ingin memberikan beberapa informasi dan tentu nanti kami sangat senang sekali mendapatkan masukan share dari ibu-ibu dan bapak sekalian. Yang pertama yaitu yang terkait dengan situs porno atau situs negatif atau situs porno. Perdebatan panjang, ya kan, tentang perlu tidaknya situs porno itu dibebaskan. Tapi keluhan pun juga dari masyarakat sangat banyak. Kita atau pemerintah bersama-sama dengan komunitas ICT ingin sesegera mungkin yang namanya internet atau ICT facilities, ICT infrastructure itu sesegera mungkin bisa sampai tersedia di seluruh pelosok ini. Tetapi bersamaan dengan itu kita menyebarkan, mengembangkan infrastruktur dan seterusnya itu ada semacam kegundahan dari sebagian masyarakat kita, dan tentu kita pun juga harus menghormati itu. Kegundahannya simpel saja, kalau diungkapkan, Pak, tolong kalau pemerintah atau Kominfo atau siapapun memberikan kesempatan anak-anak kita untuk belajar internet dan seterusnya, itu ujung-ujungnya kan mestinya harus lebih baik, ya kan? Oleh karena itu kita pun juga tidak ingin dengan internet itu malah timbul kesempatan untuk berbuat tidak baik lebih besar. Dari situlah tolong hal-hal yang sifatnya negatif untuk diminimize. Nah, dari pendekatan itulah akhirnya dengan minimum yang kita miliki resources itu, policy-nya ya sudahlah kalau gitu, yang namanya situs porno itu kita minimalkan. Jadi minimizing. Kami kawan-kawan di Kominfo tidak punya pretensi bisa ngeblok seluruhnya, terlalu naif. Itu enggak, kita itu hanya ingin meminimize itu. Oleh karena itu kalau ada kawan-kawan yang memberikan pendapat taruhlah tentang keefektifan, ya, artinya tidak efektif kalau situs porno itu diblok, ya saya sampaikan kalau memang tidak efektif. Oleh karena itu kami ingin mengundang panjenengan semua, gimana caranya supaya efektif, kan gitu. Karena tidak mungkin kita itu sendirian. Oleh karena itu kami undang semuanya, masyarakat siapapun, untuk bersama-sama agar bisa meningkatkan efektivitas dari minimizing blocking situs porno itu. Dan di dalam